Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febianti, NPM 091058041914, jurusan Ilmu Administrasi Publik semester 7. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Etika Administrasi part kelima. Yang pertama, korupsi dan pita merah. Korupsi dalam kondisi yang nyata bentuknya bermacam-macam, mulai dari penyelewengan jabatan yang secara halus dan tidak terasa oleh masyarakat, sampai pola korupsi yang kasar dan tidak manusiawi. Bila ditinjau dari sudut etis, esensinya sama, yaitu penyalahgunaan kepercayaan dari orang banyak, yaitu masyarakat. Secara jurialis, yang pertama oleh pemerintah diundangkan dalam Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT PM /06/1957 tentang pemberantasan korupsi, perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Rumusan tindakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, ataupun untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. Yang kedua, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau material. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat dari tindakan korupsi, yang pertama, setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan atau delegate power. Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan lain yang akan diubah atau diselewengkan keputusan pribadi yang menyangkut urusan-urusan perusahaan atau negara. Yang kedua, korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif. Pejabat-pejabat yang melakukannya, ketika seorang pejabat disogok untuk mengeluarkan izin usaha, maka perbuatan mengeluarkan izin merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya. Bagi pengusaha yang menyogok merupakan tindakan melanggar hukum yang telah memengaruhi keputusan dan tidak adil dan mengurangi kesempatan pengusaha lain. Yang ketiga, korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan organisasi, kepentingan negara, atau kepentingan umum. Yang keempat, orang-orang yang mempraktekkan korupsi biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Mungkin saja korupsi sudah begitu menjara sehingga banyak sekali orang yang terlibat korupsi, termasuk motif dari korupsi tetap disembunyikan. Yang kelima, korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korupsi dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat dibedakan dari masalah administrasi atau salah urus, mismanagement. Yang kedua, buruknya struktur hukum dan manusia. Dengan melihat berbagai kemungkinan akibat korupsi hingga yang terburuk, bahwa setiap saat korupsi yang tak kenal batas akan dapat meluluh lantakkan moral spiritual, tak lagi mengenal nilai tanggung jawab pada kepentingan umum, kejujuran, kebenaran, keadilan, pemerataan, disiplin diri, hemat dosa, dan lain sebagainya. Keburukan hukum yang menyebabkan meluasnya korupsi.
Masalah delik hukum yang menyangkut korupsi masih rentan terhadap upaya pejabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. Hukum diambang-ambingkan untuk kepentingan pribadi atau golongan sehingga kejahatan makin berkembang. Adapun upaya-upaya menangkal korupsi. Telahan tentang sebab-sebab yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi akan memberi dasar untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah korupsi. Argumentasi yang ditinjau dari struktur sistem sosial dan segi juridis maupun etika, akhlak, atau sikap manusia. Landasan untuk menangkal korupsi. Yang pertama, cara sistemik struktural. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Maka perlu penyadagunaan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik sekaligus membenahi birokrasi dan menutup lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi. Yang kedua, cara abolisionistik. Asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebabnya dan kemudian menanggulanginya diarahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Yang ketiga, cara moralistik. Faktor terpenting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap mental manusia. Oleh karena itu, usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas tersebut. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.